Dalam hitungan bulan, isi dompet kita sebagai petani sawit akan ditentukan oleh satu keputusan di Jakarta, teman-teman. Wacana ekspor satu pintu ini adalah suatu terobosan yang gila-gilaan menurut saya. Nah, hari ini banyak grup WhatsApp petani yang bersorak mengira aturan ini bakal bikin harga TBS ini meroket. Tapi mereka tidak tahu ada satu pasal rahasia yang justru bisa bikin pabrik nantinya akan menolak buah kita secara massal. Buta terhadap regulasi ini sama saja dengan menyerahkan nasib kebun kita untuk dilumpuhkan oleh kemacetan sistem logistik yang baru. Nanti kita juga akan bongkar dua jebakan mengerikan dan dua keuntungan besar yang sengaja disembunyikan dari petani sawit seperti kita. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Plan di Plan Inspirasi. Salam tanam berduri, salam petani kelapa sawit seluruh Indonesia. Kita mulai dari resiko yang paling fatal, teman-teman, yaitu krisis tangki penuh. Kenapa resiko ini harus dibahas duluan? Karena ini menyangkut hidup mati kebun kita besok pagi. Jebakan pertama lahir dari krisis tangki penuh di PKS swasta. Bisnis sawit adalah perang melawan waktu, teman-teman. Perendolan tidak bisa menunggu birokrasi. Selama ini PKS swasta bebas langsung menjual CPO kita ke luar negeri agar tangki mereka kosong dan bisa terus membeli TBS kita. Begitu sistem ini dirubah menjadi satu pintu di bawah kendali tunggal dan antara, seluruh dokumen harus antri di satu meja birokrasi. Jika sistem ini lambat memverifikasi hanya dalam waktu 3 hari saja, tangki PKS akan penuh. Dampak instannya yaitu pabrik akan stop beroperasi. Truk Anda telantar di jalanan, buah juga membusuk, dan Anda terpaksa jual rugi dengan harga yang Anda tahu sendiri. Ini dinamika logistik yang tidak bisa dibantah, karena akan kita rasakan jika pengaturan manajemen satu pintu ini tidak dikelola dengan baik. Nah, tapi sebenarnya itu belum seberapa. Terdapat jebakan kedua, yaitu hilangnya pembeli spesifik yang berani bayar mahal. Ketika pemerintah ketok palu menggunakan aturan satu pintu ini, secara otomatis akan membuka potensi pembeli-pembeli yang berani membeli harga mahal minyak sawit kita itu akan berpikir ulang karena rumitnya manajemen birokrasi. Banyak petani mengira minyak sawit itu semua sama, padahal ada pembeli luar negeri yang loyal membeli dengan harga yang mahal, teman-teman, yaitu harga premium. Harga ini di atas rata-rata pasar karena mereka butuh spek khusus dan pabrik penentu di Indonesia. Jika ekspor dikunci satu pintu, minyak sawit dari berbagai daerah berpotensi besar dicampur menjadi satu standar komoditas tunggal, teman-teman. Kontrak premium ini otomatis akan hangus. Artinya apa? Artinya potensi pendapatan triliunan rupiah yang harusnya bisa mendongkrak indeks K harga TBS di daerah kita lenyap seketika. Mendengar dua fakta tadi, rasanya kebijakan ini seperti bencana. Tapi tunggu dulu, jangan salah paham, teman-teman. Pemerintah sebenarnya tidak bodoh. Ada satu alasan rahasia mengapa aturan ini justru bisa menjadi karpet merah yang menyelamatkan masa depan anak cucu petani sawit seperti kita. Sesuatu yang selama ini selalu ditolak oleh korporasi besar, tapi akhirnya terwujud dalam sistem satu pintu ini. Apa itu? Yaitu pemutihan sertifikasi ISPO. Keuntungan yang pertama, jika sistem satu pintu ini diberlakukan dan resmi diketok palukan, akan membuka potensi besar pemutihan massal dan pembiayaan sertifikasi ISPO yang lebih terjangkau oleh petani sawit. Selama ini petani sawit swadaya selalu dianaktirikan, terutama di pasar-pasar global, karena tidak punya sertifikat berkelanjutan, menjadikan harga
TBS kita itu jauh lebih murah dibandingkan petani sawit yang bermitra. Nah, di sini adalah kartu asnya. Ketika pemerintah mengunci pintu ekspor di hilir, negara wajib memastikan pasokan dari hulu itu bersih agar tidak diboikot oleh dunia. Mau tidak mau, mereka harus turun tangan mendanai dan mempermudah sertifikasi kebun rakyat gratis seperti kita, teman-teman. Sistem satu pintu ini memaksa negara memposisikan petani swadaya sebagai aset utama karena jumlahnya yang lebih banyak di Indonesia ini. Bukan beban seperti yang selama ini kita terima. Nah, kemudian keuntungan kedua, jika sistem satu pintu ini diberlakukan, hilangnya senjata pabrik kelapa sawit untuk mempermainkan harga buah sawit atau TBS. Anda pasti sering mendengar alasan PKS menurunkan harga karena pasar dunia lagi lesu atau kontrak ekspor sedang sepi. Mulai sekarang alasan klasik seperti itu tidak akan lagi bisa berlaku karena dengan satu pintu ekspor secara otomatis pemerintah akan lebih ketat mengawasi PKS. PKS tidak bisa lagi membuat alasan sepihak untuk menekan harga beli di tingkat petani seperti kita. Karena seluruh data kuota ekspor bisa dipantau secara terbuka oleh pemerintah. Ini adalah bentuk perlindungan harga paling konkret yang pernah ada selama petani sawit di Indonesia, teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya, kebijakan satu pintu ekspor ini adalah pisau bermata dua. Bisa menjadi berkah yang menaikkan kelas petani sawit seperti kita, atau justru menjadi malapetaka birokrasi yang mematikan PKS di daerah, teman-teman. Kuncinya ada pada eksekusinya nanti, bukan regulasi sekarang. Nah, keputusan ada di tangan Anda. Apakah Anda rela mengorbankan fleksibilitas pasar demi stabilitas harga yang dijanjikan? Tulis satu kata di dalam kolom komentar. Mau Anda setuju ataupun menolak, bebas saja, karena kita masing-masing boleh berbeda pandangan. Berikan juga alasan nyata dari kondisi pabrik sawit di sana. Pantau terus pergeseran regulasi sawit ini dengan selalu mengupdate berita-berita terbaru dari saya. Semoga informasi ini bisa menjadi referensi dan juga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanam berduri.